Perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri perang. Pihak Amerika mengatakan kegagalan dikarenakan Iran tak mau menerima syarat-syarat yang ditawarkan Amerika. Menurut Wakil Presiden Amerika, salah satu poin yang tak mencapai kesepakatan adalah permintaan Amerika yang meminta Iran untuk menghentikan produksi senjata nuklir. We've been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Sementara itu, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran menyatakan tetap tidak mempercayai Amerika meski telah terlibat dalam fase negosiasi. Iran juga menegaskan masalah Selat Hormuz bukanlah hal yang masuk dalam poin negosiasi dengan Amerika. توصیه اون اینه که آمریکایی ها اگر میخوان بیشتر از این آبروشون نره اینقدر خلاصه خودشون رو به ریسمان کثیف و ضعیف رژیم صهیونیستی گره نزنن. خوب است آبروی آمریکا رو بیشتر از این نبرن. سطح گذاری در کشور تو حوزه های کلان و راهبردی خب قطعا با نظر رهبر انقلاب اسلامی است. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Perundingan yang dimediasi Pakistan antara delegasi Iran dan Amerika digelar di Islamabad pada hari Sabtu. Pembicaraan ini dilakukan setelah gencatan senjata bersyarat selama 2 minggu. Gagalnya diplomasi Washington-Teheran di Islamabad menandai babak baru eskalasi geopolitik global. Perbedaan tajam terkait program nuklir Iran dan kontrol atas Selat Hormuz menjadi titik buntu utama. Di tengah kebuntuan, Iran mengungkap dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkepentingan menggagalkan gencatan senjata untuk menunda proses hukum kasus dugaan korupsi yang kembali bergulir. Apakah masih ada peluang untuk melanjutkan negosiasi atau justru kegagalan diplomasi makin mendekat pada eskalasi? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Sudah bergabung dengan kami Teguh Reza Syah, pengamat hubungan internasional Presiden University. Ya Pak Reza, apa sih sebenarnya faktor utama kegagalan perundingan Amerika-Iran di Islamabad ini? Dan apakah ini menandakan diplomasi sudah mencapai titik buntu atau bagaimana? Menarik ya, ini adalah perundingan lewat dibantu oleh Pakistan. Kemudian perundingan ini dilakukan secara terpisah antara Amerika Serikat dan Iran. Mereka tidak berada dalam satu meja, dalam satu ruangan, satu meja, sehingga tidak saling lihat. Dalam kondisi seperti itu kelihatan sekali bahwa mereka betul sudah bekerja lebih dari 15 jam, tapi kenyataannya adalah hubungan itu tidak langsung. Dari Iran disampaikan kepada Pakistan, dari Pakistan diinterpretasikan, kemudian disampaikan kepada Amerika Serikat menginterpretasikan, nanti sampai kepada Iran. Kondisi ini memang tidak ideal, tapi setidaknya kondisi ini memungkinkan kedua negara yang sedang bermusuhan itu saling membagikan ide-ide terbaik untuk sebuah perdamaian. Dan yang agak uniknya lagi adalah dalam perundingan ini Amerika Serikat diwakili oleh J.D. Vance. Ini adalah seorang wakil presiden Amerika Serikat dan akan menjadi presiden kalau sekiranya Donald Trump itu kena impeachment. Dan ini yang membuat Iran itu sangat berbahagia hati, walaupun Iran itu sudah ditipu sebanyak 3 kali
Pertama tahun 2018 pada saat mereka sedang berunding untuk Joint Comprehensive Plan of Action itu tahun 2018. Kemudian tahun 2025 bulan Juni yang berujung pada perang 12 hari. Kemudian yang ketiga adalah pada saat 28 Februari tahun ini terjadi penyerangan. Sebenarnya Iran itu sudah tidak percaya lagi pada Amerika Serikat, karena apalagi Amerika Serikat kalau berunding selalu melibatkan Israel. Jadi karena itu dapat dimaklumi kalau perundingan ini gagal karena juga ada faktor ketidakseimbangan, karena Iran ini diwakili oleh kalangan yang sangat profesional, seorang ketua DPR, kemudian menteri luar negeri, kemudian wakil menteri luar negeri, kemudian negosiator urusan nuklir, kemudian juga menteri urusan ekonomi, kemudian juga tokoh-tokoh yang mengerti sejarah kedua negara. Tapi Amerika Serikat dalam hal ini hanya diwakili oleh J.D. Vance, kemudian diwakili oleh Witkoff, dan juga diwakili oleh Kushner. Kushner adalah menantu dari Donald Trump, dan Witkoff adalah teman main golf. Dan Kushner dan Witkoff ini adalah basisnya bukan diplomat, bukan saintis, tapi basic mereka adalah pengusaha. Jadi ini yang membuat suatu keadaan tidak seimbang. Tapi bagaimanapun juga dari literatur yang saya peroleh, ternyata bahwa Amerika Serikat, Donald Trump ini ternyata sering sekali mengintervensi kepada J.D. Vance, sehingga terkesan J.D. Vance ini goyang karena dia harus mendengarkan perintah dari Donald Trump dan juga harus mendengarkan saran-saran dari Benjamin Netanyahu. Jadi ini adalah fondasi-fondasi yang membuat perundingan tersebut gagal. Tapi bagaimanapun juga Pakistan sudah bekerja sangat keras, dan untuk itu Pakistan juga mengatakan masih terbuka peluang untuk negosiasi tahap lanjutan sepanjang dalam masa 2 minggu ini. Okay. Kita tidak tahu aspek-aspek apakah yang akan dibahas, karena saya perhatikan kedua negara ini ngotot tidak akan beranjak dari statement-statement mereka sebelumnya, di mana di sana dikatakan bahwa Hormuz tidak bisa dikompromikan oleh Iran. Kemudian juga pengayaan nuklir itu adalah untuk tujuan-tujuan damai, dan pencapaian persentase nuklir itu saat ini bagi Iran masih jauh dari kapasitas untuk menjadi nuklir untuk masuk ke dalam warhead. Karena dalam bayangan Iran bahwa Ayatullah mereka senantiasa mengatakan bahwa nuklir Iran itu adalah untuk tujuan damai. Jadi ini adalah sisi-sisi yang tidak bisa dipertemukan. Dan Baik. Sekarang mereka berunding soal Iran sedang mendapat konsentrasi Amerika Serikat dari perihal blokade atas Hormuz. Nah, Pak Reza, ini seberapa besar perbedaan kepentingan dari program nuklir dan juga Selat Hormuz kira-kira untuk menjadi deal breaker dalam perundingan ini, dan apakah masih bisa ada titik temunya seperti itu? Perihal nuklir, ya sebenarnya Iran juga harusnya mengatakan pencapaian saya berapa persen. Ini yang membingungkan. Sebagian ahli mengatakan sudah mencapai 60%, dan itu akan menjadi kekuatan nuklir pada persentase 90%. Sebagian ahli mengatakan baru 40%. Kalau ada klarifikasi dari International Atomic Energy Agency dan langsung dibuatkan ceiling atau pembatasan, misalnya hanya boleh naik sekitar 10%, tapi masih jauh dari 90%, barangkali Iran masih bisa terima, mungkin Amerika Serikat masih bisa terima. Ini adalah perihal nuklir, ya. Kemudian juga nanti dalam tekanan pada Iran dinyatakan bahwa Iran harus menerima inspeksi setiap saat dari International Atomic Energy Agency. Nah, kalau perlu IAEA ini memiliki mewakili perwakilan di Teheran ataupun di lokasi-lokasi yang diperkirakan merupakan basis nuklir Iran. Sebenarnya masih ada potensi, tapi bagaimanapun juga kalangan timnya Donald Trump, dalam ini J.D. Vance, kemudian Witkoff dan juga Kushner, itu tipe mereka adalah tipe bisnis. Mereka ingin deal itu cepat. Dalam bayangan mereka take it or leave it, dan winners take all. Dan kalangan Iran tidak terbiasa dengan ini. Bagi mereka diplomasi itu menuntut keterbukaan hati, diplomasi itu menuntut kecanggihan data, dan diplomasi itu menuntut supervisi yang sangat ketat. Dan sayangnya dalam negosiasi ini tidak ada wakil dari PBB dan juga tidak ada wakil dari International Atomic Energy Agency. Baik, Pak Reza. Kemudian kalau Ya, boleh dilanjutkan terkait dengan Selat Hormuz ya?
Perihal Selat Hormuz ini adalah perkembangan terkini ya yang sangat mengkhawatirkan dunia, di mana Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan melakukan blokade atas Selat Hormuz. Kemudian saya perhatikan ini statement dari Donald Trump ini sangat ketat, di mana dalam waktu 24 jam terakhir dia mengatakan perundingan kami dengan Iran itu gagal. Kemudian ini adalah salah satu respons kami untuk Iran lewat blokade di Selat Hormuz. Bahkan Amerika Serikat menggunakan kata kunci yang sangat tegas, seperti Iran itu adalah sumber malapetaka, dan kalau tidak Iran itu tidak dikerdilkan, maka dia akan menjadikan dunia ini neraka. Kira-kira seperti itu, dan untuk itu saya perhatikan Amerika Serikat itu sangat serius. Amerika Serikat juga mengkritik Iran yang rencananya akan memberikan biaya-biaya lewat sekitar $2 miliar per transit, entah itu keluar ataupun masuk. Kemudian juga Amerika Serikat mengatakan bahwa dia akan melakukan blokade atas Hormuz, tapi belum ada penjelasan dari kalangan Angkatan Laut Amerika Serikat blokadenya seperti apa. Apakah akan dilakukan oleh kapal, akan dilakukan juga oleh kapal induk, ataukah akan dilakukan oleh kapal-kapal yang selama ini mengawal kapal induk, ataupun juga blokade akan dilakukan oleh pesawat tempur yang berada di gelandang pesawat tersebut. Tapi ini dampaknya sudah sangat besar, di mana kalau kita perhatikan hari ini 100 tanker itu sudah bermasalah sehingga mereka sangat sulit keluar, dan otomatis harga crude oil itu sudah naik 8%, sudah naik menjadi 104,24 per barrel, dan Brent crude oil juga sudah naik 70% dan sudah mencapai 102,29 US dollar. Jadi ini adalah hal-hal yang mengkhawatirkan dunia. Kemudian juga Garda Revolusi Iran mengatakan kami siap menghadapi ancaman dari Amerika Serikat, dan untuk itu saya perhatikan ya Iran sudah siap-siap, karena ancaman dari Amerika Serikat ini tidak jelas akan ditujukan apakah kepada Hormuz saja ataukah kepada pelabuhan-pelabuhan yang ada di provinsi-provinsi Iran. Saya mencoba mendata di provinsi bagian selatan itu ada pelabuhan-pelabuhan yang namanya Shahid Rajai, kemudian di provinsi Sistan dan Balukistan itu ada pelabuhan namanya Chabahar, kemudian di provinsi Bushehr itu ada pelabuhan namanya Bushehr Port, dan di wilayah Khuzestan itu ada pelabuhan laut namanya Bandar Imam Khomeini. Tapi setidaknya ini merupakan juga petunjuk bahwa Amerika Serikat akan menyerang banyak titik-titik sekaligus. Tadi kita berbicara provinsi bagian selatan. Kemungkinan besar juga akan diserang pelabuhan-pelabuhan laut di pesisir bagian utara. Seperti di provinsi Gilan itu ada pelabuhan namanya Astara. Kemudian juga di provinsi Mazandaran dan juga di provinsi Nowshah dan Golestan. Ini tampaknya akan menjadi sasaran Amerika Serikat. Bapak setuju dengan statement dari Menlu Iran yang mengatakan bahwa Netanyahu ini sengaja menghambat gencatan senjata untuk menghindari sidang kasus korupsi dirinya sendiri, atau ada alasan lain sebenarnya? Memang saya perhatikan ini adalah alasan yang juga dilakukan oleh Donald Trump, karena keduanya ingin menjadikan urusan domestik itu terkerdilkan, dan seolah-olah keduanya menang dalam berbagai program-program internasional. Karena itu dalam hal ini karena itu Amerika Serikat dan Israel sangat berkeinginan agar perang ini berlanjut. Karena seperti kita ketahui bersama di kalangan Amerika Serikat sendiri, lobby-lobby sangat kuat agar perang ini berlanjut. Misalnya lobby-lobby dari American Israel Public Affairs Committee, dan juga lobby-lobby dari Military Industrial Complex, yakni industri-industri pertahanan yang sangat diuntungkan dengan berjalannya perang. Tapi kalau saya melihat juga berita-berita dari media massa Israel seperti Haaretz dan Jerusalem Post, itu kelihatan bahwa demonstrasi ini sangat nyata begitu, dan kalau orang Israel itu sedang demo, saya perhatikan ini sudah lintas partai. Mereka sudah sadar bahwa perang ini sudah terlalu lama dan perang ini sudah menghancurkan mereka. Dan Netanyahu dan juga Donald Trump sangat menyimpan rapat-rapat indikator-indikator, misalnya wilayah-wilayah mana dari Israel yang sudah hancur lebur, kemudian juga berapa prajurit Israel yang wafat, kemudian juga persenjataan mana saja yang sudah hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Yang menjadi hirauan saya adalah perang ini bisa berlanjut kalau basis-basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah itu masih ada. Tapi dalam kenyataannya semua basis-basis militer tersebut sudah diluluh lantakkan oleh Iran,
bahkan juga pesawat-pesawat yang berparkir di sana pun sudah dihancurkan. Jadi kalau begini ceritanya, yang terjadi adalah itu adalah perang jarak jauh Amerika Serikat melawan Iran. Mungkin perang ini akan dilakukan lewat pesawat tempur, mungkin akan dilakukan lewat peluru kendali dari kapal selam, tapi bagaimanapun juga Iran tampaknya sudah siap untuk mengamankan wilayah-wilayahnya dari prospek serangan laut ini. Oke, Pak Reza, tapi apakah pernyataan dari Menlu Iran ini yang menganggap bahwa Netanyahu ini sengaja memperpanjang konflik ini akan mempengaruhi dinamika negosiasi atau justru memperkeruh situasi ini? Saya perhatikan Netanyahu itu mampu menekan Donald Trump ya, karena kita perhatikan kalau kita simak sama-sama bagaimana penjelasan daripada mantan jenderal-jenderal Amerika Serikat seperti mantan kepala atau Joint Chief of Staff, mantan Menteri Pertahanan, kemudian mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, itu rata-rata bintang mereka itu 34, dan mereka mengatakan Donald Trump ini sangat salah kalau menjalankan perang, kemudian pada saat yang sama juga perang ini tidak sah, perang ini bertentangan dengan konstitusi, tapi kenyataannya selalu Netanyahu yang menekan Donald Trump untuk mendukung aksi militer dari Israel. Seperti kita ketahui bersama pada saat serangan tanggal 28 Februari lalu, pihak Amerika Serikat kebingungan apakah Amerika Serikat mendukung Israel ataukah Amerika Serikat dan Israel sama-sama menyerang titik-titik di Iran. Jadi ini kelihatan sekali bahwa elit Amerika Serikat sendiri sebenarnya sangat terpengaruh oleh tekanan dari Netanyahu. Kita perhatikan bagaimana statement dari Hegseth sebagai Menteri Pertahanan juga sering berganti. Tapi ada yang unik juga bahwa Israel menekan Amerika Serikat lewat jalur Epstein, di mana sekiranya Donald Trump bersikeras untuk tidak menyerang Iran, maka file-file Epstein itu akan terbuka. Jadi saya perhatikan serangan dari media atas Donald Trump juga sangat besar, dan kita lihat saat ini di Amerika Serikat sendiri sudah mulai ada aksi-aksi penolakan untuk perang dari kalangan sipil, aksi-aksi penolakan dari tokoh-tokoh Hollywood, dan juga aksi-aksi penolakan dari mereka yang para veteran perang yang pernah bertugas di Timur Tengah. Karena bagi mereka perang ini bukanlah perang untuk Amerika Serikat, tapi perang untuk Israel. Dan ini yang menjadikan Donald Trump dan juga Benjamin Netanyahu itu ngotot bahwa bagi Amerika Serikat dalam hal terjadinya diskusi untuk pemakzulan di House dan juga di Senat diperkirakan adalah hari Kamis atau Jumat minggu ini. Jadi waktu-waktu dari sekarang hingga Kamis dan Jumat itu sangat penting, karena itu wajarlah kalau Amerika Serikat itu sangat berkepentingan untuk menyerang Iran, dan inilah yang ditakutkan karena serangan itu kita tidak tahu persis apakah serangan dari Amerika Serikat atas Iran ini konvensional atau bermuatan nuklir. Baik, terakhir Pak Reza, ini dengan belum dibukanya Selat Hormuz dan ini Amerika dan Iran seperti deadlock ya, ini dampaknya seperti apa terhadap stabilitas ekonomi global di kawasan Timur Tengah? Seperti kita ketahui sekarang ada 100 tanker yang sedang tertahan. Kita ketahui juga harga minyak sudah menaik. Kemudian juga kita lihat bahwa di Amerika Serikat harga minyak itu sudah 20% lebih tinggi daripada minggu lalu. Dan ini yang terjadi adalah kemungkinan besar suasana akan semakin tegang, karena saya perkirakan Amerika Serikat itu akan melakukan blokade secara sendirian. Dan pada saat yang sama negara-negara NATO tidak ada yang ingin terlibat dalam kasus ini. Dalam kondisi Amerika Serikat tercekik di dalam negeri lewat ancaman pemakzulan, kemudian di luar negeri dia tidak melihat adanya potensi mendapatkan kawan, seperti kan kawan-kawan Amerika Serikat di NATO, di Indo-Pasifik tidak ada yang mendukung. Kemungkinan besar Donald Trump yang mengidap narsisistik personality disorder ini dapat saja melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita duga. Orang seperti ini hanya egonya sangat tinggi, dan orang ini dapat saja melakukan ancaman akan menyerang Iran secara nuklir. Kalau ini sudah terjadi, maka kita bisa bayangkan Rusia dan China, kemudian Korea Utara dan negara-negara lain akan sangat tersentak, dan mereka akan berpikir bagaimana nuklir ini tidak terjadi, karena kalau serangan nuklir walaupun dalam skala yang kecil itu tetap akan melahirkan nuklir winter yang akan menghancurkan bumi beserta isinya ini.
Baik Pak Reza, tapi tentunya kita masih berharap adanya peluang untuk diplomasi ke depannya. Terima kasih Pak Reza atas waktunya bersama kami. Pemirsa, Trump menegaskan pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump kemudian mengancam akan mencegat seluruh kapal yang membayar tarif lintas tersebut. Amerika memblokade Selat Hormuz mulai Senin pagi waktu Amerika atau Senin malam waktu Indonesia. Blokade akan diterapkan kepada kapal semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan serta wilayah pesisir Iran. Kemudian sebelumnya, pemirsa, Amerika terus menambah ribuan pasukan elit ke kawasan Timur Tengah. Seperti yang kita saksikan di layar kaca Anda nih pemirsa, penambahan pasukan ini digadang-gadangkan sebagai persiapan Amerika untuk melancarkan perang darat di wilayah Iran. Meski telah mengirim ribuan pasukan elit, Amerika belum mengeluarkan keterangan langsung untuk melakukan perang darat di wilayah Iran. Dan saat ini pemirsa, pasukan Amerika di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personil. Washington dan Teheran gagal bersepakat. Gencatan senjata hanyalah janji yang menguap di dalam kepulan asap pesawat. Namun jangan terbuai dengan sunyinya perbatasan darat karena kini strategi perang sedang bergeser ke wilayah laut yang lebih penat. Apakah Amerika kini berupaya memindahkan medan laga dari debu gurun ke dalam gulungan ombak yang pekat? Kita bahas bersama dengan narasumber kita, pakar ketahanan Laksda TNI Purnawirawan Surya Wiranto. Pak Surya, kalau bicara soal diplomasi terpasung lalu Hormuz dikepung, Anda melihatnya sendiri, apakah sudah bisa disimpulkan mana yang akan lebih unggul ketika Hormuz yang menjadi kuncinya, Pak? Ya, mungkin saya akan jelaskan sedikit ya tentang Selat Hormuz ini. Selat Hormuz itu kan selat yang digunakan untuk transportasi internasional ya, atau pelayaran internasional. Jadi sesuai UNCLOS ya, khususnya di pasal 37-38 itu, strait normally used for international navigation itu tidak boleh ditutup, tidak boleh diblokade, karena kapal-kapal itu harus dibiarkan lewat. Oke. Ya. Baik itu oleh negara pantai, seperti sekarang oleh Iran misalnya, apalagi negara yang tidak berpantai di daerah itu ya, yang tidak punya pantai, itu nggak boleh gitu Mas. Kalau begitu, jika itu ditutup dengan kondisi tertentu, lantas bagaimana sikap dunia, Pak? Artinya apakah yang melakukan blokade itu berarti melakukan sebuah kesalahan besar? Ya, kalau kita lihat perkembangan sekarang itu kan sebenarnya Iran itu melaksanakan geographic warfare ya. Karena dia kalau perang konvensional pasti kalah dengan persenjataan Amerika ya dan sekutunya. Nah, dia lewat asimetrik ya, salah satunya geographic warfare itu. Jadi walaupun dia tahu bahwa dia melanggar regulasi internasional, tapi itu bargaining power daripada Iran ya, karena dia memiliki selat yang demikian strategis untuk keluar masuknya minyak dunia ya. 20% minyak dunia itu dilewati selat ini. Sehingga kemenangan strategis bagi Iran kalau dia bisa menutup ya atau memblokade, apakah itu dia menggunakan peluru kendali, drone, maupun ranjau-ranjau laut yang memang sudah disiapkan sejak lama. Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena Amerika sendiri tidak patuh pada hukum internasional gitu ya, termasuk hukum laut. Nah, buktinya sekarang dia ingin blokade juga. Ya, sudah tahu Iran salah, dia mau berbuat salah gitu, mengulangi perbuatan yang lain. Nah, ini dua-duanya jadi salah ya. Nah, siapa jurinya ini memang agak sulit ya. Karena Iran ini kan membalance apa yang dilakukan Amerika. Demikian, Mas. Artinya hingga saat ini semua aturan tata tertib dunia sudah tidak berlaku, seolah-olah begitu ya, Pak? Ya, jadi mereka tidak patuh dengan regulasi internasional ya. Kalau berkaitan dengan selat ini, dia tidak patuh pada United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. Yang mengatur tentang kelautan ya, kemaritiman. Di mana tadi saya jelaskan pasal 37, 38 itu jelas mengatur tentang hak lintas transit yang tidak boleh dihalangi ya, baik dari status ZTE laut lepas ke ZTE laut lepas lainnya. Demikian juga kalau di perairan kita sama ya.
mau di Selat Malakanya, Alki 1, 2, dan 3 itu kita juga tidak boleh menghalangi dan tidak boleh menangguhkan pelayaran ya, termasuk penerbangan di atasnya, termasuk kapal selam yang lewat dengan normal mood dan sebagainya. Itu aturannya begitu, Mas. Tapi kenapa Iran melakukan pelanggaran seperti itu ya? Untuk balancing ya. Kalau enggak ya dia rugi gitu. Satu-satunya keuntungan asymmetric warfare adalah menggunakan strategi geographic warfare. Itu yang Iran lakukan. Dan ini Amerika mau kira-kira mau ikut-ikut situ ya, dia mau menguasai. Ya kita lihat aja kemampuannya ya. Bagaimana walaupun kekuatannya besar tapi memasuki selat itu dengan kekuatan-kekuatan kapal-kapal itu mungkin jadi sasaran empuk menurut saya ya terhadap drone Iran, rudal Iran dan ranjau-ranjau Iran gitu loh. Ini jadi semakin seru peperangan di selat. Kita tidak bisa membayangkan bahwa selat itu seperti ocean ya, lautan yang lepas. Enggak, selat itu sempit ya. Itu jaraknya hanya lebih kurang 21 nautical mile atau 34 kilometeran. Dan itu menjadi two-way ya. Ada traffic separation zone yang memisahkan selat itu. Jadi akan sangat mudah ya siapapun yang melewati selat itu untuk menjadi target penembakan. Gitu ya. Nah ini kalau Amerika niat masuk sana ya dia siap-siap masuk ke killing ground lah, kira-kira begitu kalau pandangan saya. Tadi disebut salah satu yang dianggap meresahkan informasi Trump adalah mengenai jalur tol ilegal ketika ke Selat Hormuz. Apa tanggapan Anda, Pak? Ya memang ilegal, Mas, karena itu kan tadi saya katakan strait normally used for international navigation. Jadi itu bebas. Ya, keluar masuk bebas bagi pelayaran internasional, penerbangan internasional termasuk kapal selam yang lewat situ bebas, tidak boleh ditangguhkan, apalagi di blokade gitu ya. Apalagi di stop suruh bayar gitu ya kayak Iran. Nah, ini kan Iran juga menyalahi kembali lagi tadi ya, economic warfare dia mainkan. Gitu. Sudah minyaknya ditahan-tahan, harga minyak misalnya bahan bakar di Amerika naik 3 kali lipat. Nah ini sekarang dia mainkan dengan bayar tol gitu ya, kayak dibuka tutup seperti itu. Nah ini makanya semakin ramai nih perebutan Selat Hormuz ini. Tapi tidak mudah juga bagi Amerika untuk masuk ke wilayah itu. Kita lihat aja kemarin ya, semua pangkalan-pangkalan militernya sudah hancur ya. Kapal induk yang melindungi dari stand off itu juga ditembak, dihancurkan. Nah sekarang dia mau masuk ke killing ground itu. Ya kita lihat aja lah nanti bagaimana kira-kira keberhasilan Amerika untuk bisa menembus breakthrough. Ketika dialog rencana gencatan senjata di Pakistan, Pak, Iran dan Amerika meskipun akhirnya berujung tidak dapat titik temu begitu, apakah akhirnya meruncing hingga persoalan Selat Hormuz ini sudah diprediksi dan dipahami potensi akan terjadi oleh Iran, Pak? Ya, Iran ini nampaknya memang dia memainkan strategi perang jangka panjang ya, menunggu waktu election baik di Amerika maupun di Israel ya. Jadi memang sengaja diperpanjang. Bagaimana cara panjangnya? Ya dia mainkan di Hormuz ya. Dia mainkan, oke kalau kamu mau damai kamu ganti dulu itu biaya perang itu, kehancuran di negara saya. Dan berbagai macam tuntutan dia yang sampai 10 poin itu. Tapi saya mau tegaskan Selat Hormuz itu menjadi salah satu pilihan ya. Karena 1/5 minyak dunia itu tergantung dari Selat Hormuz. Nah itu yang dia mainkan sekarang. Nah Amerika kan nggak berhasil ini untuk perjanjian damai ini. Nah intinya ini mau perang balik ini. Nah perang dengan cara menutup Hormuz itu bukan suatu perang yang ideal ya, karena itu against the law ya, against international law sea ya. Demikian. Yang Anda lihat seperti apa? Apakah upaya negosiasi ataukah ini sudah di titik bahwa tidak boleh lagi ada yang melintas, sekalipun akan melintas langsung ditembak sebuah ancaman, atau seperti apa Pak Surya? Ya ini menarik sekali ini ya, pengalaman saya di laut juga demikian, itu menjaga Alki 1, 2, 3 dan Selat Malaka itu ya. Jadi kalau kita sudah peringati seperti itu, ada yang lewat ya kita pasti akan melakukan serangkaian tindakan-tindakan ya, bahkan sampai penghancuran gitu. Nah ini kalau sudah diancam seperti itu, saling mengancam ini kan, ya tinggal siapa yang mendahului ya.
kalau siapa yang mendahului dia beruntung, artinya dia sudah lock on dengan rudalnya atau senjatanya, ya mungkin dia bisa menembak duluan. Nah, kita melihatlah dari pertempuran-pertempuran berapa minggu yang lalu ya, bahwa pangkalan-pangkalan Amerika sudah neutralize semua ya. Kapal induk juga bisa terserang. Bayangkan nggak kalau kapal perang itu melewati sempitan di Hormuz itu, apakah bukan jadi sitting duck ya, target yang sangat empuk bagi Iran begitu ya. Nah ini yang dalam pikiran saya seperti itu ya, boleh-boleh saja nekat seperti itu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Pak, ini apakah yang menembak duluan yang akan punya kesempatan untuk memberikan serangan besar terlebih dahulu, atau berdasarkan akurasi kemampuan dari nahkoda kapal ataupun dari alutsista kapalnya, Pak? Ya semua kan pasti kalau sudah dalam situasi tegang seperti ini, mereka pasti sudah siap fire controlnya ya. Apakah itu peluru kendali, apakah meriam, atau senjata-senjata lainnya ya, termasuk senjata CAF misalnya untuk anti peluru kendali. Mereka sudah siap. Nah komunikasi ini kan komunikasi ancaman ini, saling mengancam gitu. Tinggal menunggu siapa yang mendahului gitu ya. Nah pada prinsipnya Iran ini kan nggak mau mendahului ya. Seperti yang kemarin kami paparkan di studio itu kan ada tenggat-tenggat waktu. Ya. Nah Iran itu bereaksi pada saat Amerika bereaksi pada saat Amerika bereaksi. Nah ini kita lihat, ini sudah saling mengancam. Iran menurut saya kalau dia masih berpegang pada prinsipnya bahwa saya tidak akan mendahului, ya begitu fire control ini sudah mengarah, ya dia pasti segera nembak gitu ya, supaya tidak kedahuluan. Kira-kira begitu, Mas. Terus Pak Surya, ketika serangan menggunakan rudal roket awal-awal itu kan Amerika Serikat dan Israel ya yang menyerang Iran. Kemudian ketika kesepakatan Amerika dan Iran, ternyata gencatan senjata itu dianggap tidak termasuk dari Israel menyerang Libanon hingga hal itu terjadi begitu. Nah ini yang di laut ini nanti ataupun sesaat lagi kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Apakah Amerika Serikat akan dibantu Israel, Pak? Bisa jadi, Mas. Karena kalau bicara Israel dengan Amerika ini kan sebenarnya satu paket, Mas. Jadi kalau kemarin satu paket oke lah, kita berdamai ya. Buktinya Israel tidak mau damai, dia nyerang Beirut ya, banyak korbannya gitu ya. Nah, kita tahu lah, mungkin dia cincai-cincai bagi-bagi, lo gua damai ya ke Pakistan, lo terusin aja menyerang Beirut misalnya seperti itu. Nah dalam kondisi sekarang ini upaya-upaya untuk bersama-sama menyerang Iran ini saya kira bisa saja terjadi ya. Nah kita tinggal bagaimana melihat kemampuan mereka untuk berperang di perairan sempit ini gitu ya. Yang menurut saya it's not easy gitu ya dibanding kalau kita membayangkan laut itu open ocean. Enggak, ini selat yang betul-betul sempit ya. Yang banyak peranjoannya, banyak meriam-meriam pantai, drone ya, peluru kendali jarak pendek. Ini udah siap ini diluncurkan. Nah, sedangkan kapal itu ya itu pasti restricted on her mobility at sea ya, at the strait ya. Selatnya sempit. Dia nggak mungkin bisa manuver-manuver untuk menyerang, untuk penghindaran, nggak mungkin. Dia pakai straight aja, lurus aja. Nah itu jadi sasaran empuk tentunya. Demikian. Iran itu Anda bilang mempersiapkan perang jangka panjang, Pak ya. Barusan disampaikan dipasang ranjau-ranjau tepi pantai dan lain sebagainya. Itu masangnya kapan Pak Iran, Pak, berarti Pak? Ya, periode mau perang ini kan sudah cukup lama ya. Mereka sudah lama diancam-ancam tapi mundur-mundur terus, tiba-tiba mendadak diserang. Nah dalam proses itu mereka sudah menyiapkan itu. Contohnya kemarin penyerangan-penyerangan ke daerah-daerah yang negara-negara yang membantu Amerika ya, kekuatan militernya, pangkalan udaranya, ya pangkalan militernya, itu kan sudah dibidik pastinya. Sudah diatur, tinggal tekan tombol, nih ke koordinat sekian, oh yang di Qatar hancur. Ini koordinasi sekarang Arab Saudi dan seterusnya seperti itu. Nah seperti sekarang ini ranjau itu juga bermacam jenis ya. Ada ranjau magnet ya. Kalau kena kemani kapal dia meledak. Ada ranjau timer ya. Waktu tertentu dia meledak. Ada yang langsung remote control. Jadi begitu kapal ini lewat di atasnya atau jarak magnetan tertentu dia tinggal pencet aja sudah meledak gitu. Demikian. Saya pikir
saya bisa menyaksikan itu di film, ternyata di dunia nyata benar-benar terjadi ya Pak Surya ya? Iya, itu terjadi. Memang seperti itulah kalau kita itu sebagai negara kecil ya, mungkin konsep-konsep itu bagus juga kita pelajari. One time ya, kalau kita lihat sekarang Singapura juga sudah marah itu. Nanti lihatlah tutup setelah Singapura, Malaysia juga marah. Nah kita juga akan melakukan itu mungkin ya suatu saat ya, karena choke point kita itu sangat strategis ya bagi pelayaran internasional, lebih jauh strategis selat-selat kita dibanding Hormuz ya. Bisa dibayangin nanti kalau misalnya itu terjadi di wilayah kita. Lebih strategis selat kita begitu Pak Surya ya? Iya, lebih strategis selat kita kalau tutup ya. Muternya itu coba kemana dia mau Iya muter? juga ya. Jauh sekali, jauh banget. Ya. Itu menarik untuk kita bahas di segmen berikutnya mungkin. Tapi yang terakhir Pak Surya, ini kan kita mengalami kesulitan semua Pak ya, seluruh dunia akibat Selat Hormuz ditutup begitu. Ya terlepas dari sikap Iran, kemudian ancaman Amerika begitu. Dengan fenomena seperti ini lantas harus seperti apa dunia Pak? Pelanggaran demi pelanggaran dilakukan. Kita bagaimana ke depan nih Pak? Ya ini memang perlu pendekatan-pendekatan ya. Seperti sekarang ini kan lesnya Amerika ya, negara-negara NATO itu sudah mulai melakukan pendekatan-pendekatan supaya sikap Iran itu bisa melunak ya. Saya kira sudah banyaklah pendekatan, PBB juga demikian ya, walaupun itu diingkari semua. Jadi kalau udah PBB diingkari, rule of law, international rule of law ya, law of the sea diingkari, ini memang butuh waktu ya, butuh kesabaran. Nah kalau dua pihak ini nggak mau tahu, walaupun siapapun yang nasihati, ya semakin terjadi itu perang regional yang lebih besar, bahkan perang dunia ketiga bisa terjadi disuruh dari perang di Teluk ini. Baik, baik. Pak Surya terima kasih banyak. Amerika mulai memblokade Selat Hormuz sejak Senin 13 April. Langkah ini diambil setelah negosiasi dengan Iran gagal. Trump menyebut bahwa pemerintahannya akan memblokade kapal-kapal yang membayar tarif lintas Selat Hormuz ke Iran. Tarif itu disebut Trump sebagai tol ilegal. Trump telah menginstruksikan Angkatan Laut AS memblokade di perairan internasional ke semua kapal dari semua negara yang akan memasuki maupun keluar dari perairan Iran. Kapal induk Amerika terbesar USS Gerald R. Ford juga kembali berlayar menuju Timur Tengah pasca perbaikan di pangkalan militer Amerika di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani akibat kebakaran. Berdasarkan data pelacakan penerbangan terbaru, jumlah jet tempur dan pesawat serang telah tiba di kawasan Timur Tengah. Sekitar 2.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat AS berpotensi dikerahkan dalam beberapa hari ini. Menyambut blokade dan kemungkinan invasi Amerika, media Iran Tehran Times merilis pengerahan Komando Operasi Khusus Angkatan Laut di pantai selatan Iran. Foto-foto sejumlah pasukan elit Angkatan Laut Iran Takafaran yang dilatih untuk operasi maritim, perang pesisir, dan misi khusus terlihat sudah bersiaga. Jadi di Selat Hormuz, ombak tak lagi sekedar membawa buih, tapi membawa ancaman blokade yang membuat dunia seakan rintih. Diplomasi buntu, meja perundingan berakhir keruh. Kini pelabuhan Iran dikunci rapat membuat ekonomi jatuh berlabuh. Amerika Serikat pemirsa memilih jalur sanksi ekstrim menutup akses pelabuhan di pesisir Persia. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya sedang dihukum? Teheran yang terisolasi? Ataukah kita semua yang akan membayar harga BBM setara langit tinggi? Kita bahas lebih dalam pemirsa bersama narasumber istimewa kita yang hadir di studio, Direktur The National Maritime Institute Namarin, Siswanto Rusdi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi Pak Siswanto, kondisinya sekarang ini seperti apa Pak? Selat Hormuz ditutup, perundingan di Pakistan tidak berakhir dengan baik. Artinya kesini-sininya pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia ditutup, diblokade? Jadi sebetulnya dengan kondisi hari ini tetap Iran yang lebih beruntung. Iran lebih beruntung? Lebih beruntung karena yang banyak tertahan itu kan kapal-kapal di dalam teluk. Sementara Amerika itu kan di sekitar Laut Arabia ini. Yaitu mulai dari Oman,
Nah, ini lautnya agak lebih lebar dibanding Selat Hormuz. Selat Hormuz itu sekitar 33-34 km lebarnya. Dan itu betul-betul di sisinya Iran. Di depan Iran itu kan ada Oman ya. Nah, cuman Laut Oman itu berbatu karang. Sehingga sulit kapal bernavigasi di situ. Akhirnya pilihannya tetap ke sisi Iran. Baik, Pak Siswanto, kita sambil melihat informasi gambar yang ada di plasma ya. Kita hadirkan terlebih dulu supaya lebih jelas nih Pak. Ya. Saya bacakan terlebih dahulu ya Pak Siswanto. Amerika Serikat ancam blokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Salah satunya Bandara Imam Khomeini, pusat impor makanan dan gandum, pelabuhan curah utama layanan jaringan kereta api, Pulau Kark, terminal ekspor minyak mentah utama kritis untuk ekspor minyak Iran, As-Saluyeh, zona energi Pars Selatan, ekspor petrokimia dan gas, pusat industri gas alam. Kemudian Chabahar, gerbang ke Asia Tengah, penting untuk perdagangan non-minyak, hubungan ke India dan Afghanistan. Baik, Pak Siswanto mungkin bisa dijelaskan satu persatu, tapi nanti izin sambil mengarah ke layar juga Pak, sambil dijelaskan tentang plasma ini. Seperti apa sebenarnya Pak? Nah, jadi kan ini kan sampai ke situ ya. Yes. Nah, di sini nih yang pintu masuk lah kalau kita Pintu menyebut. masuknya berarti di Chabahar? Iya, sekitar sini ya. Oke. Sekitar sini. Berarti nanti kapal-kapal Amerika datang ke sini? Dia di luar ini. Oke. Di luar. Teluk Oman ya? Iya, di Teluk Oman. Oke, kemudian? Jadi yang banyak sampai ke atas ini, inilah yang disebut negara teluk. Oke. Teluk Persia, negara teluk. Di situ ada Kuwait, kemudian di situ ada Uni Emirat Arab. Jadi kalaupun Amerika blokadenya Iran, jadi blokade plus blokade nih kan. Nah, itu paling di sekitar sini. Oh, begitu. Nah, di sini Jadi yang di sini tetap dalam kontrol Iran. Di sini tetap dalam kontrol Iran, namun di sini yang paling mungkin bisa dilakukan oleh Amerika. Dilakukan Dan oleh itu Amerika. sebetulnya lautnya lebih lebar, lebih luas, karena itu Laut Arabia. Artinya di Teluk Persia ini Pak, dari Iran sendiri sudah siap armada lautnya dengan... Dan sudah terbukti kan, ini sampai sekarang kan terkunci kan. Walaupun kapal-kapal tertentu diizinkan lewat. Misalnya kapal Malaysia, Thailand, Cina. Kapal yang lain nggak bisa. Jadi ini sebetulnya sudah tertutup bagi kapal-kapal yang tidak atau menjadi musuhnya Iran. Tapi terakhir juga kapal dari Spanyol lolos. Spanyol juga ya? Iya, Spanyol lolos. Karena Spanyol kan makin kesini dia makin menjaga jarak atau berlepas diri dari Donald Trump. Jadi Iran membaca itu, oke, kita izinkan kapal dari Spanyol untuk lolos. Mengapa wilayah Teluk Persia di sini Pak bisa dikuasai dengan maksimal oleh kubu Iran Pak? Karena ini kan daerahnya tertutup ya. Jadi sempit sekali. Perairannya itu sempit sekali sehingga ini ada daratan sehingga kalau mau lari kemana gitu tidak ada jalan lain selain melalui perairan ini gitu. Jadi itu efektif sekali blokadenya Iran, atau kalau kata orang dalam dunia strategis ya anti akses area denial. Jadi Iran mengembangkan satu strategi, orang-orang tidak dikasih akses, dan karenanya area ini tidak ada yang bisa menguasai kecuali Iran. Jadi itu A2AD kata orang-orang strategi, anti access area denial. Berarti Pak, apakah ancaman Amerika Serikat yang akan memblokade di tempat-tempat Iran ini Pak, itu tidak mungkin terjadi Pak? Bisa saja terjadi, tapi tidak efektif. Bisa saja terjadi, tidak efektif? Tidak efektif, tidak seperti Iran. Iran efektif sekali, dia akan kenakan $2 juta, dibayar dalam mata uang Cina untuk kapal-kapal yang ingin lewat. Yuan ya? Iya, yuan.
Amerika kan juga mau membatalkan itu atau paling tidak mengimbangi supaya ada kapal-kapal itu membayar juga ke Amerika. Tetapi kan sekarang trennya karena sudah ditutup, di sini sudah ditutup, orang pindah ke bawah menuju ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Itulah mengapa Pak Siswanto sampaikan ini lebih menguntungkan Iran tadi. Iya. Jadi yang tidak bisa masuk, apalagi ditambah dengan blokade Amerika, Laut Arabia, Teluk Oman. Orang akan ke bawah menuju Tanjung Harapan di Afrika Selatan, terus naik terus sampai nanti dia menuju Amerika atau Eropa. Dan ini udah mahal. Overpriced lagi ya Pak? Overpriced lagi. Jadi paling nanti yang akan kasihan itu adalah yang membeli. Karena harganya sudah naik, komoditasnya naik, ongkos angkutnya sudah naik. Jadi double. Kenaikannya itu double. Harga naik, ongkos naik. Iya, harga komoditasnya udah mahal. Kemudian diangkutkan pakai kapal. Kapal pun mengenakan berbagai macam tambahan. Ada biaya asuransi perang, kemudian ada biaya surcharge bahan bakar. Jadi artinya ini yang membuat dunia itu gelisah dengan kenaikan harga. Seluruh dunia gelisah dan terdampak, Indonesia juga berarti Pak? Oh ya udah terdampak kita kan. Sebetulnya kan yang kita lihat ini kan presiden ke Rusia, membawa Menteri Energi. Diberitakan oleh banyak media itu untuk mencari alternatif minyak. Rusia memang punya banyak sumur atau cukuplah sebagai produsen BBM atau crude oil atau apa saja. Nah kita kan selama ini tidak banyak membeli dari Teluk Persia, kita banyak membeli dari Angola. Ini katanya menteri ya, Angola, Mozambik, Nigeria. Tetapi itu kan di sini kan, di bawah tadi itu kan. Kalau itu kita beli, itu kan sekarang memutar lagi sampai masuk ke Samudra India, terus ke kita. Nah ini kan mahal jadinya. Akhirnya ya ke Rusia di ujung sana. Di sebelah sini Pak? Iya, di Pasifik. Artinya akan ada tambahan ongkos lagi? Tambahan ongkos lagi. Bisa saja mungkin Rusia akan menjual lebih murah karena dia tahu Indonesia dalam kondisi yang terjepit, kritis energinya. Tetapi kan kita kan juga harus ingat yang dibeli ini kan apakah crude atau sudah jadi BBM. Ya, kalau crude ya terpaksa kita harus mengirimnya dulu ke Singapura untuk disuling, diolah lagi. Jadi masih panjang menurut saya ceritanya. Kalaupun kita dapat dari Rusia gitu. Jadi tetap kita dalam keadaan genting lah. Wah. Baik, kita kembali lagi ke persoalan AS yang ancam blokade pelabuhan-pelabuhan Iran ini Pak. Sebenarnya ini peran dari masing-masing pelabuhan ini seperti apa sebenarnya Pak? Misalnya ketika Pulau Kark, ini juga sering disampaikan. Dan sempat ada serangan juga di sana ketika gencatan senjata. Ini seperti apa sebenarnya Pak? Jadi ini kan sebetulnya kan Iran ini kan negeri yang kaya energi ya. Ya gas, kemudian BBM, petroleum ya. Nah jadi ini memang apa ya, ada biasanya di bandar-bandar seperti ini mereka terkoneksi dengan daratan. Terkoneksi dengan daratan? Daratan. Jadi misalnya gini, ada layanan jaringan kereta api di Chabahar gitu juga. Di Chabahar gitu juga. Jadi Iran itu, yang kita ambil Chabahar ya. Chabahar itu dia ke Afghanistan. Afghanistan itu negara yang tidak punya lautan. Jadi dia terkunci di tengah darat. Pulau. Nah, salah satu atau satu-satunya jalan Afghanistan itu untuk sampai ke laut melalui Chabahar. Nah, jadi dan ini sudah beroperasi. Di Chabahar ini ada kerjasama dengan India, pembangunan pelabuhan Chabahar ini dengan India. Jadi bersama India, Iran mengakses pasar-pasar di Afghanistan, kemudian Tajikistan, daerah-daerah stan-stan gitu. Nah itu, nanti ini terkoneksi dengan jaringan rel kereta api. Jadi seandainya ini tertutup, masih bisa diangkut pakai kereta api.
Dan jaringannya itu masif sekali. Jika klaimnya Amerika menurunkan ribuan pasukan baru, kemudian menurunkan dari serangan baik laut, darat, udara, akan terus melakukan menyerang Iran, pelabuhan-pelabuhan akan diblokade, tidak cukup. Tidak cukup. Bagaimana? Ini kan pasukan Iran kan juga bukan pasukan yang sembarangan gitu loh. Mereka puluhan tahun beroperasi di sepanjang Teluk Persia ini gitu loh. Sementara Amerika medan tempurnya kan mungkin tahu secara teoritis ya, tapi ketika berhadapan dengan pasukan Iran belum tentu apa yang mereka ketahui itu bisa memenangkan pertempuran yang dijalankan oleh Amerika Serikat. Jadi menurut saya secara teori oke, marinir oke, mungkin SEALs juga oke, tapi ketika berhadapan dengan, kalau bahasa anak-anak itu akamsi, anak kampung sini itu belum tentu menang mereka. Sejauh ini menurut saya agak repot. Pak Siswanto dan juga pemirsa, kita simak dulu ya informasi tentang tidak mencapai sepakat dalam negosiasi di Pakistan. Iran membuka kemungkinan Selat Hormuz terbuka. Penasihat media Presiden Iran mengatakan bahwa solusi untuk Selat Hormuz itu sebenarnya ada, karena tidak mungkinlah selat itu akan ditutup selama-lamanya. کاملا وجود داره اینجوری که راه حل نباشه برای تنگی هرمز خب یک تاریخ از اینجا همه چی میومده میرفته بنابراین راه حل براش وجود حتما خواهد داشت به هر صورتی یا بخوان براش چیزی رو تعریف بکنن یه مکانیزم رو بخوان تعریف بکنن یا به هر حال تنگی گشادی است که Nah ini menarik Pak Siswanto, tidak mungkinlah Selat Hormuz akan ditutup selama-lamanya. Kalau begitu solusinya ada itu yang mana? Jadi gini, sebetulnya Selat Hormuz itu tidak ditutup. Dia hanya tertutup bagi kapal-kapal yang merupakan musuh Iran, Amerika, Israel, NATO. Tapi belakangan Spanyol dapat kesempatan kapalnya keluar. Jadi kalau dibilang ditutup, menurut saya kurang pas juga, karena Iran masih mengizinkan kapal-kapal lewat, tentu dengan berbagai prosedur ya. Yang masih tertahan sih memang kapal kita, nggak tahu nih kenapa kapal kita masih tertahan. Dua kapal kita hingga hari ini ya? Iya, sampai kita bicara hari ini belum ada kejelasan kapal ini lolos atau tidak. Tetapi kapal Malaysia lolos, kapal Thailand lolos, kapal Pakistan lolos, banyak yang lolos. Jadi itu artinya tidak tertutup gitu loh, hanya ditutup untuk Amerika dan konco-konconya. Jadi kalau dibilang apa, menurut saya kalau Trump ingin memblokade blokadenya Iran, ya itu menurut saya tidak ada yang menarik gitu loh, karena kan selat itu tidak diblokade sepenuhnya gitu loh. Tapi kalau dengan penjelasan atau informasi yang beredar seperti di Selat Hormuz itu ada ranjau laut, ada persiapan perang dari Iran segala macam, itu bagaimana Pak? Pertahanan untuk apa ketika selat itu sebenarnya tidak ditutup sebenarnya? Jadi menurut saya begini ya, ranjau itu tentulah tidak seluruh daerah dikasih ranjau. Nah karena itu Iran meminta kapal-kapal yang ingin lewat itu koordinasi supaya mereka ini jangan, ini jangan. Itu bagian dari strategi A2AD, anti-access and area denial. Tidak seperti yang kita bayangkan, Selat Hormuz itu penuh dengan ranjau. Tidak, itu mungkin ditanam beberapa. Tapi ini memang betul-betul saya tidak tahu seberapa banyak diturunkan oleh Iran ranjau itu. Tetapi kan sejauh ini, kalaupun ada kapal yang ditembak bukan karena yang meledak bukan karena ranjau seingat saya. Itu ditembak oleh rudal-rudalnya kapal atau speedboat Iran gitu. Jadi artinya ranjau belum bekerja, atau paling tidak ya masih dari ancaman ranjau masih bisa lah. Yang ditembak itu kan rata-rata pakai rudal dari atas kapal. Berarti Pak tadi disampaikan Akamsi tadi menarik juga Pak ya, ketika teknologi yang luar biasa dari Amerika Serikat, kapal induk diturunkan, ribuan pasukan diturunkan, sepertinya tidak cukup untuk bisa menghadapi Iran begitu. Betul. Ini bukan lagi hanya sekedar perang teknologi antara teknologi ya Pak? Betul. Sudah kan perang itu pada akhirnya kan harus ada pasukan yang di darat.
memang peran modern ini pakai drone, Iya, di awal kita melihat pakai itu. pesawat. Tetapi kan kemenangan yang sempurna itu di tempur daratan. Nah, cuman kan dalam tempur darat ini Amerika banyak lemahnya. Mungkin masih ingat kita bagaimana Amerika menculik Maduro. Itu kan karena ada orang dalam. Sekarang siapa orang dalam Iran yang mau menunjukkan di mana titik-titik? Menurut saya di sini Amerika itu akan repot karena dia tidak punya mitra di dalam atau katakanlah pengkhianat di Iran. Sejauh ini Iran mengkonsolidasi semua pasukan lapangannya kan untuk jangan sampai ada masuk pengkhianat atau intel gitu. Sehingga ini yang sulit ditembus oleh Amerika. Kalau Maduro memang ada yang ngasih tahu Maduro lagi di sini. Akhirnya ada pasukan yang mengawal Maduro berkhianat. Maduro bisa diambil, tapi itu tidak mungkin di Iran menurut saya. Tapi gimana dengan klaim kemenangan Trump? Salah satunya juga karena kita tahu Ali Khamenei wafat, kemudian Larijani gugur, dan beberapa petinggi militer di Iran juga gugur, Pak. Itu kan karena pemimpin agung Iran itu kan tidak mau sembunyi. Jadi dia tahu dia diserang, dia tahu dia diincar, ya dia lebih baik mati gitu loh. Nah ini yang spirit ini yang lagi-lagi menurut saya tidak dimiliki oleh pasukan Amerika. Rata-rata kan pemimpin Iran itu tewasnya kan karena dibombardir kan. Tidak ada yang kabur kan. Artinya mereka siap gitu loh. Dan ini memberi pesan kepada pasukan Iran, moralnya menjadi tinggi. Itu pemimpin aja siap mati. Nah menurut saya Amerika dengan segala kecanggihannya tidak memiliki aspek yang seperti ini gitu loh. Mungkin mereka begitu tertangkap langsung stres gitu loh. Tidak ada jiwa jiwa korsanya, tidak ada jiwa perlawanannya, itu tidak terlalu. Satu lagi mungkin Pak, ada serangan Iran ke pangkalan militer Amerika di negara Teluk. Beberapa negara Teluk mengalaminya. Kemudian ini juga upaya Iran menutup beberapa pelabuhan yang ketika dapat ancaman. Apakah strategi ini sporadis ataukah memang tersusun dengan rapi, Pak? Oh ini ingat nggak dulu waktu perang 12 hari melawan Israel? Ini kan juga ada wacana menutup Selat Hormuz. Jadi Iran sudah melatih pasukannya untuk bersiap-siap kalau terjadi perang Selat Hormuz ditutup. Karena begini juga, Selat Hormuz ini bukan sekedar selat. Selat Hormuz ini adalah bagian dari senjata Iran. Jadi dia bagian dari drone, misil. Ya selat salah satunya itu kata orang weaponized. Selat ini dijadikan senjata Iran. Terbukti kan dunia menjerit dibikinnya kan. Cukup tutup aja gitu loh. Nah ini strategi ini bagian yang tidak terpisahkan dari strategi perang Iran. Baik. Pak Siswanto, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kita menunggu bagaimana perkembangan ke depan. Semoga perdamaian tercipta ya Pak. Iya, walaupun agak tipis ya. Terima kasih.